Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dengan NPM 2019-215078. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat kesusastraan, ciri-ciri angkatan 45 dan tokoh-tokoh angkatan 45. Di sini ada sifat-sifat kesusastraan angkatan 45. Yang pertama, isi cerita mengenai penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh kekejaman penjajah. Yang kedua, bentuk karangnya biasanya berupa novel dan cerpen. Yang ketiga, bahasanya pendek-pendek tapi padat dan agak kasar, kurang memperhatikan ejaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri angkatan 45. Yang pertama, memiliki corak realistis. Yang kedua, bersifat patriotisme, revolusi, dan perlawanan terhadap penjajah. Yang ketiga, bertujuan universal nasionalis. Yang keempat, berdasarkan pengalaman hidup, gejolak sosial, politik, dan budaya yang mewarnai pengalaman angkatan 45. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh angkatan 45. Yang pertama ada Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan tanggal 26 Juli 1922. Ia mengenyam pendidikan Mulo SMP kelas 1 di Medan. Kemudian ia pindah ke Mulo Jakarta sampai kelas 2. Dia menulis pada tahun 1943. Permulaan zaman penduduk Jepang dan ia wafat di RSUP Selemba Jakarta pada tanggal 24 April 1949. Chairil Anwar adalah pembawa aliran ekspresionisme dalam karya yang dibuatnya, yaitu satu macam aliran yang mengedepankan pada sumber asal pikiran dan keinsafan. Pikiran dan keinsapan dalam pertumbuhannya yang pertama belum lagi diatur dan disusun, dipengaruhi oleh pikiran dan keinsapan luar, penyalahan dan pembetulan dari luar. Dalam ekspresionisme, pikiran dan keinsapan dalam tingkat pertama itu masih sangat pekat pada perasaan dan jiwa asal, dan itulah yang jelas dilontarkan atau lebih tepat melontar dalam hasil ciptaan. Demikianlah buah ciptaan, bukan lukisan kesan pada jiwa, tetapi berikan jiwa itu sendiri. Inilah ekspresionisme dalam keadaan yang paling murni. Profesor Dr. Tau beranggapan bahwa Chairil Anwar adalah seseorang yang penuh vitality, gunung api yang menggepul-gepul bernyala-nyala. Satu kumpulan tenaga-tenaga nafsu hidup yang kuat. Orang yang memakai ukuran biasa kepadanya beranggapan bahwa ia adalah seorang yang sombong, tidak beradat, kasar, jahat, dan sebagainya. Tetapi kejujurannya dalam pengertian bahwa ia bukan ingin hendak berniat merugikan dengan sengaja kepada orang lain dan membuat orang merasa sayang kepadanya, seperti menyayangi anak yang nakal tapi belum mengetahui apa-apa. Berikut ini adalah sebagian dari karya-karya yang ditulisnya. Yang pertama, Aku pada tahun 1943. Yang kedua, Deru Campur Debu pada tahun 1949. Yang ketiga, Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang Putus pada tahun 1949. Berikutnya yaitu Asrul Sani. Asrul Sani lahir pada tanggal 10 Juni 1926 di Riau, Sumatera Barat. Ia lulusan perguruan tinggi kedokteran hewan Bogor. Pada waktu revolusi, ia memimpin Laskar Rakyat, kemudian menjadi tentara. Ia menerbitkan harian perlawanan, Suara Bogor, korektor di percetakan, redaktur, Gema Suasana. Profesor Dr. Tau berpendapat bahwa sifat karangan Asrul Sani agaknya sejelas-jelasnya dilukiskan oleh ucapannya sendiri dalam salah satu esainya, tatkala ia mengatakan ini jalan keakuan dalam kesusastraan adalah suatu penyelamat dalam masyarakat semacam demokrasi yang hendak menceklik tiap-tiap kebangsaan jiwa. Hampir kita hendak mengatakan sesungguhnya itu amat ditakutkan oleh Asrul Sani dan dicekik oleh dunia lain, disamaratakan dengan masyarakat sehingga hilang kepribadiannya yang individualitas. Berikut adalah sebagian karya-karya yang ditulis olehnya. Yang pertama, Tiga Muak Takdir, kumpulan sajak bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin pada tahun 1950. Yang kedua, Mahkamah.
Drama 1988, yang ketiga Mantra Kumpulan Sajak 1975. Selanjutnya yaitu Ripai Apin. Ripai Apin dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang. Ia berpendidikan SMA. Pekerjaannya tukang catut, pembantu pada Badan Kepolisian, redaktur majalah Nusantara, redaktur Gema Suasana. Selanjutnya ia menjadi redaktur gelanggang dari Warta Sepakan Siasat dan pembantu Zaid sejak Juni 1951. Ripai Apin bersama-sama dengan Hairil Anwar dan Asrul Sani menyusun 3 Menguak Takdir. Berikut inilah sebagian karya-karya yang ditulis olehnya. Yang pertama, 3 Menguak Takdir kumpulan sajak bersama Hairil Anwar dan Ripai Apin pada tahun 1950. Yang kedua, Gema Tanah Air 1948. Yang ketiga, Dari Dua Dunia Yang Belum Sudah pada tahun 1972. Selanjutnya yaitu Idrus. Idrus lahir di Padang pada tanggal 21 September 1921. Ia wafat di Padang pada tanggal 18 Mei 1979 pada umur 51 tahun. Ia tamatan SMT. Semasa Jepang, ia bekerja pada Balai Pustaka dan PUSD, yaitu Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa. Berikut adalah sebagian karya-karya yang ditulis olehnya. Yang pertama, Surabaya Aki dengan Mata Terbuka. Yang kedua, Cerpen yang judulnya Dari Awe Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948, Anak dan Anak Buta. Terus yang selanjutnya drama, yaitu drama tentang keluarga Surono pada tahun 1948, Di Jabaku Aceh 1945, dan Dokter Bisma. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.